Perkenalkan, nama saya Ferianus Warubu, Prodik Akuntansi kelas AK 201 mata kuliah Ekonomi Makro. Dosen mata kuliah Ibu Bunga Anissa Hararet, SEMAK. Pada saat ini ada beberapa soal ujian yang akan saya jawab melalui presentasi video kali ini. Nah, 1. Menjelaskan secara singkat siapa pihak-pihak yang terlibat di dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, jelaskan bagaimana dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB triwulan 1 2021. 3. Bagaimana kondisi perekonomian makro di Indonesia saat ini pada tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19. Nah, saya akan membahas soal nomor 1, bagaimana pelaku ekonomi adalah seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi. Bisa juga dikatakan pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian terdiri dari atas banyak kalangan. Secara umum, pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian terdiri atas rumah tangga, masyarakat, perusahaan, pemerintah, luar negeri, dan lembaga keuangan. Pihak-pihak inilah yang memiliki peran dalam kegiatan ekonomi. Nah, pengertian pelaku ekonomi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut KBBI. Pengertian pelaku ekonomi adalah orang yang bergerak dalam bidang ekonomi. Nah, apa yang dimaksud dengan pelaku ekonomi juga dapat dipahami sebagai orang yang melibatkan dalam proses perekonomian. Pelaku ekonomi adalah semua pihak baik perorangan maupun organisasi yang melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pihak yang melakukan 3 aktivitas ekonomi ini disebut produsen, distributor, dan konsumen. Nah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Ya, sebagaimana dampak pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Nah, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia mencapai 6.575 orang per 19 April pada tahun 2020 lalu. Nah, pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Menurutnya, berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebab COVID-19 serta kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini. Nah, kendati demikian, pelaksanaan berbagai kebijakan ini perlu dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui efektivitas. Nah, akibat pandemi COVID-19.
Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Mulai awal kuartal 2 tahun 2020, hasil ini disebabkan adanya peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar, sehingga menimbulkan lockdown kepada beberapa kota dengan bertujuan memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Peraturan ini juga menyebabkan peningkatannya penurunan perekonomian pada perusahaan formal maupun non-formal. Penurunan perekonomian menyebabkan munculnya pemutusan hubungan kerja atau bisa dikatakan PHK disebabkan oleh perusahaan dan bertujuan dan beralasan tidak dapat membayarkan upah yang seharusnya. Nah, tidak hanya itu, penurunan ini banyak yang menyebabkan perusahaan memutuskan untuk gulung tikar atau bangkrut. Oke, baik, saya akan menjawab soal nomor 3, sebagaimana pandemi COVID-19 memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia, mulai dari perubahan rantai pasok dunia sehingga penurunan investasi asing ke Indonesia. Penurunan tersebut dapat dilihat melalui perlambatan pertumbuhan ekonomi yang turun dari 5,0% di tahun 2019 menjadi 2,97% pada tahun 2020. Nah, perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut juga diikuti dengan peningkatan jumlah pengangguran yang menurut data Bank Indonesia meningkat dari 5,28% pada tahun 2019 menjadi 7,07% pada tahun 2020. Nah, cepatnya penyebaran virus COVID-19 di tengah masyarakat dunia ternyata telah mengubah tatanan hidup dan hubungan antara manusia. Masyarakat diminta untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Hal tersebut secara langsung membatasi aktivitas ekonomi di tengah masyarakat. Misalnya, terganggunya proses produksi barang, distribusi produk, hingga proses pemasaran barang dan jasa di seluruh dunia. Seluruh dunia terhubung dan rantai pasok global yang merupakan jejaring kompleks antar pelaku pasar di seluruh dunia dalam melakukan aktivitas ekonomi. Tidak berhenti pada terganggunya kegiatan produksi dalam skala kecil. Pandemi COVID-19 ternyata memegang andil besar pada terganggunya rantai pasok global tersebut, misalnya penutupan pabrik-pabrik dan gangguan jalur distribusi barang akibat lockdown dan pembatasan wilayah sejumlah wilayah dunia, termasuk Indonesia. Dengan kata lain, pandemik memperlambat seluruh siklus di negara ataupun di dunia. Nah, kondisi perekonomian dapat tercermin dari kondisi pasar modalnya. Secara makro, kondisi perekonomian sebuah negara berkorelasi terhadap kondisi pasar modalnya. Namun, pasar modal cenderung lebih reaktif terhadap potensi krisis. Kecenderungan tersebut terjadi karena pada umumnya pelaku pasar modal dan memiliki forward-looking, yaitu perkiraan masa depan terhadap kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Di Indonesia, pandemi 19 meningkatkan ketidakpastian ekonomi yang sangat besar.
Hal tersebut kemudian menjadi salah satu penyebab utama turunnya kepercayaan diri investor yang terdampak pada turunnya volume investasi yang dilakukan. Ketidakpastian yang terjadi akibat pandemi COVID-19 tersebut terjadi dalam beragam aspek, mulai dari pemotongan pendapatan sehingga pemutusan hubungan kerja, sehingga masyarakat pada umumnya merespon isu tersebut dengan menjadi selektif dan penggunaan uang. Nah, hal tersebut kemudian menyebabkan penurunan pemerintahan barang dan jasa yang sekaligus terdampak negatif terhadap profit perusahaan barang dan jasa. Ketidakpastian dan menurunnya permintaan barang dan jasa kemudian dipengaruhi keuntungan sebagai besar perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Akibatnya, penurunan harga saham menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Sekian dan terima kasih untuk presentasi yang sampai di sini presentasi yang akan sampaikan. Hai.